Saya trauma, jadi saya pindah labnya ke indoor gitu. Di lokasi itu saya sompral gitu. Apa saya nantang sosok kayak gitu. Jadi ibaratnya teman-teman kayak pocong, kuntilanak, genderuwo atau apa kayak jin ibaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis. Kembali lagi gak bosan-bosan nih bersama Nyai Sabrina. Malam hari ini Nyai kebetulan datang tamu spesial yang udah bantuin Nyai kemarin-kemarin ngasih tahu tempat di rumah yang bekas Jerman. Iya. Sama di rumah bekas pabrik akuarium. Iya. Halo Kak Dandi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Kak Dandi ini salah satu YouTuber juga, jadi kita saling support guys. Nama channelnya apa Kak? Dandi Pratama TV, jadi versi live gitu kalau saya kan. Kalau Nyai mah vlog teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen nonton live-nya Kak Dandi, bisa hari apa aja live-nya? Pokoknya kalau ada waktu luang, ya kalau dulu mah tiap malam, cuman sekarang bentrok terus sama kerjaan. Oh gitu. Jadi ya berarti harus subscribe dan di lonceng biar nanti ada notifikasinya kalau lagi live ya. Dan apa ya? Aneh juga lihat dia live sendirian berani gitu loh. Kemarin tuh kan niatnya mau kolaps kita kan, cuman memang konsepnya Kak Dandi kan dia live, terus akhirnya Nyai duluan ke sana ke tempat itu, terus akhirnya dia sendiri aja udah kita disuruh ditunggu dan itu tempatnya jauh, sendirian aja berani banget. Udah nekat lah Nyi. Udah nekat ya. Oke Kak, kesibukannya apa selain nge-YouTube? Selain nge-YouTube ya usaha kecil-kecilan gitulah. Jadi buka kalau YouTube mah buat sekarang nggak mikir kan, kalau orang lain mikir buat apa materi atau gimana, kalau Dandi nggak. Jadi YouTube itu buat wadah tali silaturahmi gitu yang mungkin kedepannya nggak tahu lah ya, mungkin ada rezekinya dari YouTube ya amin gitu. Berarti kalau rezekinya alhamdulillah, kalau misalnya bonus gitu ya itu mah berarti tujuan utamanya adalah silaturahmi dulu. Sebenarnya ya saya juga agak malu nih teman-teman, soalnya saya masih pemula banget gitu. Gak apa-apa lah, Nyai juga pemula kok, kita semua pemula, yang penting bukan kaum rebahan ya kan, ada sesuatu yang kita hasilkan gitu, karya. Nah aku mau tanya nih, karena apa ya, lihat kemarin berani banget gitu, maksudnya kalau kata orang Sunda mah selon lah gitu, berani masuk sendirian gitu. Pernah gak sih ngalamin yang ditampakin atau mungkin digangguin atau bahkan sampai ngikut ke rumah gitu, pernah nggak? Kalau buat ditampakin saya belum pernah sama sekali. Alhamdulillah. Belum pernah ya. Jadi ya mohon maaf nih kan, kalau kan ada dua versi real apa itu gitu ibaratnya. Pokoknya saya belum pernah nemu sosok. Kalau Bang dulu pernah di Karawang, saya di lokasinya Pasundan Misteri, saya di Telor Banaspati, tapi itu mainnya saya di outdoor gitu teman-teman, di hutan. Nah dari itu saya trauma, jadi saya pindah labnya ke indoor gitu. Nah kalau Banaspati itu apa? Kalau takutnya kan teman-teman Sobat Mistis nggak tahu nih Banaspati itu apa sih kan? Jadi menurut yang saya tahu aja gitu ya. Jadi api yang keluar dari tanah gitu. Yang saya tahu itu ya, nggak tahu ya, mungkin yang apa dari teman-teman ada yang lebih tahu, karena saya polos ya, cuman melawan rasa takut dan penasaran gitu masuk. Terus pengalaman apa lagi Kang di tempat-tempat serem? Yang akhirnya kan tadinya trauma nih dari outdoor, langsung jadi kayak nyarinya jadi rumah kosong atau pabrik gitu. Pengalaman apa aja yang didapetin? Kalau pengalaman yang didapetin ya apa ya palingnya? Kalau ya ibaratnya kalau merinding gitu teman-teman. Jadi ya kita jujur-jujuran aja buat ini ya. Belum pernah sama sekali, jadi bingung nyeritainnya. Kalau Bang merinding gitu ya. Maksud aku adalah pengalaman di luar kamera gitu, ketika kamu datang ke suatu tempat, misalnya dilempar atau apa gitu, atau tiba-tiba ngerasa mual atau nyium bau yang sesuatu, misalnya tadinya nggak ada bau apa-apa, tiba-tiba bau bunga atau bau amis gitu, yang gitu-gitu. Yang di kamera tuh nggak bisa kelihatan, tapi kamu bisa ngerasain itu gitu. Itu kalau hampir setiap lokasi sering itu kalau gitu ya, kayak mencium bau amis itu, kayak apa ya, bau nanah kayak gitu. Terus
mencium bunga kembang kantil gitu, yang ada di kuburan, tapi menciumnya di rumah kosong gitu. Terus pernah yang pengalaman kecil tapi merinding gitu. Dulu saya explore di daerah Cipanas dulu. Jadi saya dulu explore-nya itu sebuah rumah, tapi itu bareng berdua sama teman saya gitu. Jadi kan teman saya versi flow, kalau saya versi lab. Jadi saya duluan lab, teman saya masuk gitu. Pas teman saya masuk, saya nungguin ibaratnya di luar ya kan. Itu saya dilempar buah jambu itu. Padahal di lokasi rumah itu nggak ada jambu. Nah itu mungkin itu menurutnya konyol gitu, ceritanya konyol. Tapi itu menurut saya itu bener di luar nalar gitu ya. Itu satu ya, kayak gitu lah, buat lemparan atau suara gitu ya kan. Menurut bisa dirasakan tapi susah dikatakan. Kita kembali ke trauma yang tadi yang Banaspati itu ceritanya gimana sih gitu sampai bikin kakak sendiri jadi trauma, nggak mau lagi ke tempat-tempat yang hutan gitu. Jadi itu lokasinya dulu saya explore di Karawang ya. Saya diundang sama konten kreator horor juga, channelnya Pak Sundan Misteri. Dulu saya diundang buat explore di hutan Sanggabuana, tahu pasti teman-teman tahu tuh Sanggabuana. Iya. Nah saya di lokasi itu saya sompral gitu. Saya nantang sosok kayak gitu. Jadi ibaratnya teman-teman kayak pocong, kuntilanak, genderuwo atau apa kayak jin ibaratnya kan. Jadi kalau saya nggak dapet sosok dari kan saya dari Bogor ke Karawang. Kalau saya nggak dapet sosok saya rugi teman-teman gitu. Ruginya saya udah jauh explore ke Karawang gitu, nggak dapet apa-apa gitu kan. Nah ini malah ditampakinya Banaspati gitu deh. Itu awalnya gimana? Keluar dari mana tuh api? Keluar dari tanah itu. Bener-bener apa ya? Sampai saya trauma gitu ya. Jadi saya mundur kayak ngejar gitu. Saya lari kayak ngejar gitu. Pas dikejar itu rasanya gimana kak? Apa ya? Ya kan ibaratnya kalau mungkin kan Banaspati, kalau kita saya juga dengar sih teman-teman, kalau kena Banaspati kan ibaratnya kita bisa meninggal juga katanya, tapi belum faktanya gitu teman-teman. Ya saya buat jaga-jaga aja gitu. Nah dari situ saya sampai trauma. Pokoknya susah buat dikatakan gitu, sampai nangis apa gimana. Pikiran saya udah kacau, aduh saya masih bisa pulang apa enggak gitu. Gitu doang. Nah dari situ saya agak trauma, jadi saya pindah ke indoor gitu. Nah aku sempat lihat juga tadi nontonin live-nya kakak yang di rumah Jerman tuh. Nah itu kan sampai yang Allahu Akbar itu lihat apa aja gitu, dan denger atau mungkin lihat apa gitu, heboh soalnya kan gitu. Dan sering banget nyenterin yang sebelah kanan tuh tadi yang aku pernah masuk ke situ muntah nggak jadi, akhirnya aku langsung ke atas sebelum naik tangga yang sebelah kiri itu. Iya kan kamu lama toilet, tuh nyenterin di situ toilet. Itu lihat apa sampai lama di situ? Saya pertama center kayak lihat hitam berdiri gitu tinggi. Nah terus kan saya nggak mau halu orangnya gitu. Saya deketin itu nggak ada gitu, ngilang gitu. Terus ada tadi pas di komentaran pas tadi saya live katanya bang ada yang putih, bang ada itulah. Saya fokusin di situ tadi kan. Kayak gitu saya kayak lihat putih atau kelebatan hitam di samping saya gitu, di samping mata gitu ibaratnya. Jadi shock gitu, kaget. Terus ada suara yang ketawa geraman gitu jadi saya lagi fokus satu titik kan tadi ya kan, saya fokus satu titik, tiba-tiba di samping ada kayak ada yang jalan atau apa, kayak ada kelewatan gitu. Jadi kayak fokus saya dialihin gitu. Kayak saya lagi fokus satu titik, jadi fokus saya kayak dialihin gitu. Mungkin ya buat teman-teman atau para subscribernya Nyai gitu, coba aja gitu explore gitu. Biar teman-teman omongan saya biar terbukti. Jadi ngerti sendiri kenapa kadang kita di lokasi itu susah menjelaskan itu gitu kan. Itu juga kan. Aku juga gitu. Kadang kalau misalnya kayak di tempat yang serem aku ngelihat sesuatu yang serem gitu, mau menjelaskan itu tuh susah gitu karena dalam posisi kita masih takut, kaget gitu kan. Iya bener, apalagi dia sendiri guys gitu, berani banget, gila sih. Nah kalau misalnya dari pengalaman kamu sendiri kan berarti udah pernah ketemu banyak banget sama YouTuber. Pernah nggak sih diisengin? Kalau
Pernah sih. Dulu kan saya explore di hutan dulu. Dan lagi berkolaborasi dulu saya. Dan di orang itu di lokasi itu ada orang yang bisa gitu ibaratnya kayak buat manggil sosok atau apa gitu. Ya dibuat diisenginya ya buat di apa ya? Aduh. Menurutnya dia ngadirin sosok gitu ibaratnya. Tapi yang bikin saya kocar-kacir gitu. Diisenginya kalau kata kasarnya diwujudin sosok tapi di mata saya enggak, di mata saya dilihat tapi di kamera enggak tampak gitu di. Yang dilihat apa? Kalau menurut subscriber itu siluman macan kumbang katanya. Saya nggak tahu kan, saya mah hanya manusia biasa. Tuh. Kamu kan diliatin tuh tapi di kamera nggak ada. Iya. Yang kamu lihat itu Yang apa? saya lihat mata dua, kayak titik dua gitu, warna hijau, warna hijau ya. Terus yang komen cuma subscriber. Jadi saya lagi shoot nih teman-teman, lagi shoot. Di mata saya emang jelas tapi di kamera nggak nampak gitu. Jadi kayak kamu bingung ya, kok di kamera nggak ada tapi di situ ada iya, gitu. tapi di kamera nggak nampak gitu. Kayak gitu paling. Ya diisengin yang di lokasi gitu. Nah, kalau live juga kan termasuk yang unik nih karena Nyai sendiri belum pernah live gitu. Komenan-komenan apa aja yang bikin mungkin jadi kayak bikin kamu malah tambah takut gitu? Ada nggak? Kalau ya setiap kali komenan ya apa ya rasa takut dari komenan ada sih ya, dari komentar juga. Cuman saya positif aja lah. Jadi apa ya? Saya melawan rasa takut sama penasaran gitu. Gitu doang paling. Gitu aja. Tapi banyak ya yang komen. Banyak yang komen. Biasanya sekali live berapa yang nonton? Paling ya 20 atau paling mentok. Mungkin itu kebenaran kali. Dulu 300 pernah sampai dulu, mungkin itu kebenaran kali. Alhamdulillah. Oke, mantap. Dan terakhir sih mau nanya, pernah dapat komenan-komenan nyinyir nggak? Oh, sering. Itu gimana? Kakak sendiri nanggapinnya gimana? Saya nanggapinnya ambil satu aja positif ya. Kok tadi dulu komenannya dulu apa? Saya dibilang settingan atau apa kayak, dibilang orang gila ngomong sendiri. Ya kan emang ngomong sendiri ya Teh? Memang, tapi kan Anda menanggapi netizen yang nonton gitu. Terus gimana? Kamu nanggapinnya gimana Kak? Ya nanggapinnya ya saya sabar aja gitu. Paling gitu doang. Ya, kalau saya tanggupin, layanin sama saya juga. Bagi saya sama kayak dia berarti. Yang penting saya niat saya berkarya dan buat menghibur teman-teman di rumah gitu. Oke guys, ya itu tadi mending apa ya kalau untuk komenan-komenan netizen mah dicuekin aja ya kan, kita cari yang positif yang bisa membangun. Kritiknya boleh masuk ke kita ambil kalau emang itu baik buat channel kita ya nggak Kak. Cuma sisanya ya saya juga sama, bodo amat lah mau ngomong apa gitu kan. Kak, makasih banget udah berbagi di channelnya Nyai. Makasih juga udah dikasih channel-channel tempat gitu kan. Dia ini banyak banget loh guys tempat-tempat di Bogor yang udah pernah dikunjungin gitu, dan Nyai tertolong banget nih sama dia gitu. Makasih ya Kak ya gitu, jangan kapok untuk ketemu sama Nyai. Makasih juga buat Sobat Mistis yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe apa channel Kak? Di Pratama TV. Dan di Pratama TV, subscribe, comment, like, and share, dan juga tayangannya Nyai Sabrina. Oke guys, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.